Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 bab 8 yang berjudul beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berbuah ketenangan hati. Tujuan pembelajaran mengetahui istilah qada dan qadar, mengetahui macam-macam qada Allah, memahami manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Di sini nanti anak-anak diharapkan memiliki sikap syukur kepada Allah, bersabar atas ujian Allah, gigih dalam usaha dan bercita-cita, berserah diri kepada Allah dan mengenal Allah. Allah menciptakan makhluk dan sesuatu saling berpasangan. Contohnya, Allah ciptakan malam, Allah juga ciptakan siang. Allah ciptakan laki-laki, Allah juga ciptakan perempuan. Allah ciptakan surga, Allah juga ciptakan neraka. Allah ciptakan kemudahan, Allah juga ciptakan kesulitan. Allah ciptakan nikmat, Allah juga ciptakan balian. Upaya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan adalah bagian dari qada dan qadar Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud qada dan qadar? Qada secara bahasa artinya hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Sedangkan menurut istilah, ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana sesuatu belum diciptakan. Kemudian pengertian qadar secara bahasa diartikan sebagai kepastian ukuran, kekuasaan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan qadar menurut istilah berarti perwujudan kehendak Allah pada setiap makhluk yang diciptakannya, baik ukuran makhluk, bentuk makhluk, dan lain sebagainya. Dalil Allah memiliki qada dan qadar. Yang pertama adalah dalil qada. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Buruj ayat 16. Kemudian dalil tentang qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mulk ayat 1. Ada berapa takdir itu? Jadi takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah kepastian Allah yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak dapat diubah. Seperti jenis kelamin seseorang, rizki seseorang, kematian seseorang. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik, ay rabbi dzakarun au unsa, syaqiyun aw sa'idun, fama rizku fama ajalu fayaktubu kadzalika fi batni ummi. Yang artinya, wahai Tuhan, apakah ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya? Semua telah dicatat saat pada kandungan ibu. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ketetapan Allah kepada makhluk yang masih dapat diubah oleh makhluk dengan usaha dan doa. Seperti contoh, Anda ditakdirkan untuk sakit oleh Allah, maka Anda bisa merubah sakit menjadi sehat manakala Anda berobat. Kemudian sesuai dengan dalil Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian dari paparan ini
Diharapkan dengan mempelajari qada dan qadar tentu kita dapat memahami apa yang telah Allah harapkan kepada kita sejak zaman azali dan apa yang akan terjadi pada diri kita. Sehingga andai kita diberi Allah kenikmatan, kita akan mengetahui yang memberi kenikmatan adalah Allah. Dan kita diberi Allah ujian, maka kita harus sabar karena ujian itu dari Allah. Selanjutnya, bagi kita yang bercita-cita, kita dapat menyadari cita-cita kita pasti dapat tercapai dengan cara berusaha. Dan ketika kita dalam keadaan kehilangan orang yang kita cintai karena meninggal, kita juga harus sabar. Begitupun juga kita harus menerima dengan kodrat Allah diciptakan laki-laki atau perempuan. Hal itu karena kita telah mempelajari dan mengenal qada dan qadar Allah. Nah, sekian anak-anak semuanya penjelasan Ibu tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.